ولله الحمد. الله أكبر.
mayoritas berjalan jamaah. Dipersilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
والأرض وما طهاها نفس وما سواها
لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا سجودنا وتحفظنا وتدعوانا وتعبنا kami takdirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma faj'alna min sayyidina Muhammad wa faj'alna min sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah rahmatan ammah la tu'adzibu yawm al-qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala hadzal yawma 'aidan li ibadihil mu'minin wa hatama bihi syahra syamil muhrisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Saudara-saudari kaum muslimin
dan muslimat yang berbahagia, sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan inayahnya jualah di pagi hari yang baik ini kita masih diberikannya umur panjang dan sehat walafiat. Dan di tempat yang mulia ini pula kita dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan ibadah salat Idul Fitri 1444 Hijriah. Setelah sebulan lamanya kita menunaikan ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam kiranya senantiasa tercurah kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan para pengikut beliau ila akhir yaumul qiyamah. Sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, yakni dengan selalu menjunjung dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala perbuatan mungkar yang dilarangnya. Karena dengan melaksanakan kedua hal tersebut, insya Allah hidup dan kehidupan kita akan selamat, bahagia, baik pada saat kita berada di alam dunia ini maupun pada saat kita berada di alam akhirat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Maha besar Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang telah menjadikan hari raya 1 Syawal ini sebagai hari bergembira, bersukaria bagi segenap orang mukmin yang benar-benar niatnya ikhlas melaksanakan ibadah puasa semata-mata mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mereka benar-benar merasakan nikmat. Hari ini mereka benar-benar merasakan nikmat berhari raya dan kebahagiaan beridul fitri. Pada hari raya seperti hari ini, mereka mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil dengan penuh rasa kesahduan batin yang seakan-akan membumbung tinggi ke arsy Tuhan Rabbul Jalil. Rasa haru dalam hati bercampur dengan rasa bangga karena menang melawan hawa nafsu angkara murka selama 1 bulan lamanya. Kita sambut hari raya Idul Fitri ini dengan gembira dan syukur nikmat, dengan memperbanyak ucapan takbir, tahmid dan tahlil sejak sore kemarin hingga malam dan pagi hari ini. Telah kita laksanakan pula salat Id di tempat yang mulia ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar syiar Islam bumi dan langit menjadi saksi di akhirat kelak di hadapan Allah Rabbul Jalil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa, maka sejak fajar tadi pagi kita telah berpisah dengan Ramadan. Kita belum tahu apakah kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Yang pasti hari ini kita berada di hari Idul Fitri, yakni hari yang suci penuh barakah dan ampunan. Dikatakan suci karena hari ini kita telah berada dalam suasana ampunan Allah Subhanahu wa taala, suci dari noda dan dosa. Kendati itu semua sangat tergantung kepada tingkat keikhlasan amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Sebulan lamanya kaum muslimin menahan diri dan menahan lapar dan dahaga bukan sebab ketiadaan makanan dan minuman, akan tetapi karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah puasa kaum muslimin menjalin latihan mental untuk menguasai dan mampu mengenal diri dan mampu mengendalikan serta menahan diri dari tipu daya syaitaniyah. Kita melatih diri untuk mampu meninggalkan semua hal yang dapat merusak tata pergaulan masyarakat, harmoni dan juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan takwa dan tafakur kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Tegasnya dalam bulan puasa itulah peluang yang sangat istimewa bagi kaum muslimin untuk berusaha meningkatkan dirinya menjadi insan-insan muttaqin. Justru amat merugilah mereka yang tidak berkesempatan menjalankan ibadah puasa meskipun mereka secara fisik bisa dan mampu melakukannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan moral nurani, yakni akhlakul karimah. Islam juga sangat menekankan adanya rasa kesadaran bagi para pengikutnya, karena dengan kesadaran itulah seorang muslim tidak akan merasa terpaksa dan tertekan dalam melaksanakan perintah Allah.
Keterpaksaan melaksanakan sesuatu lazimnya tidak akan memberi bekas yang mendalam bagi pelakunya, seakan-akan gumpalan asap yang sirna diserap langit yang amat luas. Dengan demikian, nyatalah bahwa pada diri orang-orang yang bertakwa tersimpan sikap moral yang tinggi serta kesadaran yang mendalam. Di dalam hubungannya dengan ibadah puasa, orang yang bertakwa menunjukkan sikap dan kesadaran yang menembus pintu hati, sehingga ia berkeyakinan bahwa dirinya tidak terlepas dari pandangan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin bahwa Allah hadir dalam setiap gerak-gerik dan detak jantungnya. Keyakinan ini akan terus bertambah kuat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku amat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Maksud ayat di atas adalah menyatakan bahwa Allah tidak melepaskan pandangannya terhadap hamba-hambanya. Ia mengabulkan permintaan hamba-hambanya, dan Allah mengetahui semua apa yang diperbuat para hamba. Mufassirin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ibad hambaku adalah dalam ayat ini adalah hamba-hambanya yang senantiasa mengakui kesalahan, kehilapan, kelalaian dan kealpaan yang pernah dilakukannya, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya maupun kepada sesama manusia. Kesadaran akan kehadiran Allah inilah yang merupakan sumber kekuatan dan ketahanan mental manusia yang beragam dari segala tipu daya dan bujuk rayu syaitan. Jika sudah demikian, tentunya manusia akan terhindar dari segala bentuk pekerjaan yang jahat dan sesat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di hari yang suci dan fitrah ini, marilah kita saling memaafkan, karena memberi dan meminta maaf merupakan sikap yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan begitu sikap dendam dan rasa marah dapat dinetralisir oleh masing-masing diri kita. Memang diakui bahwa tidak semua dendam dan marah itu timbul akibat seseorang enggan memberi dan meminta maaf, tetapi yang jelas sikap enggan tidak mau memberi dan meminta maaf dapat menimbulkan dendam dan marah seseorang. Selain itu, sikap mudah memberi dan meminta maaf merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Karena orang yang suka memberi dan meminta maaf, nilai kepribadian atau akhlak dan ketakwaannya sangat luhur sekali. Itulah sebabnya sikap seperti itu begitu melekat pada diri para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala, para sahabat utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli sufi dan orang-orang yang saleh. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah berkata bahwa meminta maaf adalah perbuatan mulia, sedangkan memberi maaf lebih mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sikap seperti itu misalnya telah ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang memaafkan saudara-saudaranya yang dulu membuang bahkan masukkannya ke dalam sumur. Sikap tersebut juga ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beri maaf kepada penduduk Mekah yang dulu musuhi dakwahnya, menyiksa dan mengusirnya. Dengan sikap inilah satu persatu penduduk Mekah masuk Islam secara berbondong-bondong. Demikian pula beliau senantiasa minta maaf kepada para sahabat dan umatnya, walaupun mereka mengakui bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat salah terhadap mereka. Menjelang akhir hayatnya, beliau mengumumkan di hadapan para sahabatnya bahwa beliau meminta maaf kepada mereka siapa-siapa yang merasa disakiti atau tersinggung selama dalam kepemimpinan beliau. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sikap pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diteladani oleh sahabatnya dan orang-orang saleh. Mengenai sikap pemaaf ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal kajiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran ayat 134, yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
Ayat tersebut menjelaskan tentang ciri-ciri yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa yang berarti memiliki sikap suka memberi dan meminta maaf adalah termasuk sikap orang yang bertakwa. Namun yang masih kita prihatinkan hingga sekarang ini adalah ternyata masih banyak orang yang tidak mau meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, padahal jelas-jelas kesalahan itu dilakukan olehnya. Sebaiknya masih banyak di antara kita yang enggan atau tidak mau memberi maaf atas kesalahan yang diperbuat oleh orang lain, walaupun orang lain tersebut sudah bertaubat dan meminta maaf atas kehilapan dan kesalahannya. Akibat sikap enggan memberi dan meminta maaf, maka sifat-sifat dendam, marah dan benci yang ada di masyarakat kita tersebut sulit untuk dihilangkan, hingga pada gilirannya sifat tersebut merusak tali persaudaraan di antara sesama. Tidak mauan memberi dan minta maaf itu terjadi akibat rasa dendam kesumat yang timbul dalam hati, dan rasa dendam itu kemudian melahirkan kemarahan seorang yang mempersulit dirinya untuk memberi maaf. Bahkan lebih buruk lagi jika timbul tindakan balas dendam. Tindakan balas dendam inilah yang akhirnya merugikan dan meresahkan kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengukur perbuatan jika halnya dengan pendapat kacamata kita sendiri, maka kita akan selalu merasa benar. Oleh sebab itu, ukuran yang paling tepat untuk mengukur perbuatan seseorang adalah Al-Quranul Karim. Sebab dengan Al-Quran itulah seorang akan mampu melihat secara adil terhadap dirinya sendiri, sehingga apabila terdapat kesalahan pada dirinya, ia tidak segan-segan mengakuinya dan meminta maaf kepada orang yang dirugikannya. Dengan kesadaran ini akan mudah mengakui kesalahan dan tidak perlu menyalahkan orang lain. Dalam konteks ke dalam diri, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Hasr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sikap mau memberi dan meminta maaf merupakan bukti keluhuran pribadi seorang dan salah satu ciri orang yang bertakwa. Sebagai hasil dari pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan selanjutnya dengan sikap tersebut, maka rasa dendam, benci dan rasa permusuhan dapat dihilangkan, sehingga kita semua di hari raya Idul Fitri ini berada dalam fitrah dan kesucian lahir dan batin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdulillah. Demikianlah khutbah Idul Fitri pada saat ini, dengan harapan semoga ada manfaatnya bagi kita, dan sebagai bagian akhir dari khutbah ini, marilah kita berdoa seraya memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu yang lurus, jalan-Mu yang benar, jalan yang ditempuh oleh hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah menghadap hadirat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami yang sekiranya beban itu tidak dapat kami pikul. Berilah maaf dan ampunilah kami, ya Allah, serta rahmatilah kami. Engkau Maha Penolong kami, maka tolonglah kami dari gangguan kaum kafir. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, berikan kekuatan pada kami untuk dapat melaksanakan segala titah perintah-Mu. Ya Tuhan kami, terimalah doa dan permohonan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui, dan ampunilah dosa kami, sesungguhnya Engkau Maha pengampun dan Maha kasih sayang. Amin amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, katsiran walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yadi bil afrah was-surur wa da'a al-mukabbir al-majidul ghufur. Subhana man harrama sawmahu wa awjaba fitrahu wa hazzara fihi min al-ghurur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa haqqun mahmudun wa ajalul maskur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tasrahu Allahu lana biha syukur. Asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manar al-islam ba'da al-husur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daiman ila yaumil ba'ts wan nusyur. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas taqullaha ta'ala wa alamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim. Aqimu minas salati 'ala nabiyil karim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karim mujibud da'wat ya radiyal hajat. Allahumma ansurna man nasara ad-din wa ahdil man hajal muslimin wa dafna 'ala ad-din wa alikal kafara mubtadi'at wal musyrikin wa 'ala bika ila yaumiddin. Allahumma qina sharral zalimin wa qina sharral hasidin wa qina sharral man yu'mina wa ahlaka min aradana bismihi ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahumma salli